Sementara itu, putusan ringan hakim atas Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menuai kritik. Publik menilai vonis ringan Harvey mencederai keadilan. Terlebih kerugian negara akibat kasus ini sangat besar, yaitu 300 triliun rupiah. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah, seorang koruptor bernama Harvey Muiz hanya divonis 6,5 tahun penjara. Siapa yang tidak berang mendengar putusan hukum serendah itu? Sangat prihatin atas putusan dan proses peradilan Harvey Muiz, di mana hakim menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dan merugikan keuangan negara 300 triliun. Dahsyat, jumlah yang sangat spektakuler, 300 triliun. Bagi saya, persoalannya bukan saja pada putusan hakim, tapi dari awal tuntutan jaksa. Untuk sebuah perkara kerugian negara 300 triliun, ya sangat rendah. Tuntutannya adalah 12 tahun. Kemudian juga denda dan ganti kerugian negara yang sangat kecil. Dan tidak ada ganti kerugian negara, ya hanya denda 1 miliar. Jumlah yang sangat kecil sekali untuk kerugian negara sedemikian besar. Inilah yang saya katakan bahwa kita terlalu berorientasi pada penghukuman tanpa memperhatikan pengembalian kerugian negara, kerugian rakyat yang harus menderita karena korupsi. Ada dua masalah di sana. Pertama adalah korupsi yang sangat besar yang dituntut dengan ganjaran hukuman dan denda serta ganti kerugian terhadap negara yang sangat minim. Penjara 6,5 tahun 300 triliun sangat kecil, serasa sangat tidak adil, tidak fair. Tapi sekali lagi bukan saja pada putusan hakim, tuntutan jaksa juga terlalu kecil, masa hanya 12 tahun dengan 300 triliun. Masa tidak memikirkan tentang pengembalian keuangan negara, dendanya juga yang sangat kecil. Jadi hakim tidak bisa memutuskan lebih dari 12 tahun. Memang biasa di dunia peradilan dijatuhkan hukuman itulah minimum setengah dari tuntutan jaksa, 6 tahun, 6,5 tahun gitu. Karena tuntutan 12 tahun jadi 6,5 tahun. Maksimum 12 tahun. Jadi hakim tidak boleh memutuskan seumur hidup atau 20 tahun karena tuntutan hanya 12 tahun. Seharusnya dalam perkara seperti ini yang mengangkut kerugian negara, kalau memang benar-benar kerugian negara 300 triliun, terlalu kecil tuntutan jaksa, terlalu kecil putusan hakim, terlalu kecil juga denda dan pengembalian kepada negara. Ini sangat tidak fair, sangat tidak adil, dan contoh yang sangat buruk bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena orang kami katakan ada orang yang di kepala desa yang korupsi tidak sampai 1 miliar, hanya puluhan juta. Ada yang dihukum sampai 4 tahun. Tidak fair. Karena itu perlu kita melakukan review secara keseluruhan putusan-putusan pengadilan seperti ini yang harus menjadi pembelajaran pada masa depan sehingga pemberantasan korupsi melalui upaya peradilan dan pengembalian kerugian negara menjadi efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.